Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab stoikiometri part yang ketiga mengenai konsep mol dan kadar zat. Untuk konsep mol itu sendiri, nanti kita akan mengenal perempatan mol. Jadi di sini ada berbagai macam rumus untuk menentukan nilai mol. Misal yang pertama, anak panah di sini menunjukkan nilai yang akan kita cari. Jadi misal kita mau mencari mol tapi diketahui molaritas, berarti rumusnya nilai molaritas dikali dengan volume. Kalau kita mau mencari molaritas, jadi anak panahnya ini ke arah molaritas tapi diketahui nilai mol, berarti nilai molnya ini dibagi dengan volume. Kemudian misal kalau kita mau mencari nilai mol, kalau diketahui massa, berarti massa dibagi dengan AR atau MR. Bisa juga kita misal diketahui massa, tapi kita mencari molaritas. Berarti nanti dari massa ini kita akan mencari mol dulu, jadi ke tengah dulu. Dengan rumus nanti massa dibagi AR atau MR. Setelah ketemu nilai molnya, baru kita mencari nilai molaritas dengan cara nilai mol dibagi volume. Jadi kita tinggal mengikuti anak panah yang ada di sini. Khusus untuk volume ini ada beberapa cara. Yang pertama kalau ditanyakan volume dalam keadaan STP atau keadaan standar, standar temperature and pressure. Jadi dalam keadaan standar di suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm, rumus volumenya adalah nilai mol dikali dengan 22,4. Tapi kalau dalam suhu ruang RTP, room temperature and pressure, jadi di suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm, maka nilai mol dikali dengan 24. Tapi nanti kalau kita bandingkan dengan temperatur dan tekanan suatu gas lain, maka kita akan menggunakan perbandingan mol dengan perbandingan volume. Tapi kalau pada temperatur dan tekanan tertentu, kita akan menggunakan rumus gas ideal yaitu PV-nRT, di mana R adalah tetapan yang nilainya 0,082 dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Tapi kalau misal kesulitan dengan perempatan mol ini sudah saya berikan rumus yang sudah jadinya. Ini 4 rumus dasar yang sering kita gunakan. Jadi untuk mencari mol itu rumusnya adalah massa per mR atau AR, atau kalau diketahui molaritas berarti molaritas dikali volume dalam satuan liter. Kalau kita mau mencari volume STP, volume dalam keadaan standar, maka rumusnya mol kali 22,4. Kalau kita mencari jumlah partikel atau nanti bisa jumlah molekul, itu rumusnya adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini adalah tetapan Avogadro. Selanjutnya untuk mencari kadar suatu zat, yang pertama rumusnya kalau kita mencari persen massa zat itu adalah massa zat per massa campurannya dikali dengan 100%. Tapi kalau misal nanti di soal itu ada data molaritas, ada data MR, ada data massa jenis atau rho, kita bisa menggunakan molaritas sama dengan 10 dikali persen dikali rho per MR. Atau ada juga rumus lain untuk menentukan kadar zat, yaitu angka indeks unsur yang kita cari dikali dengan AR unsurnya dibagi MR senyawanya dikali 100%. Dengan keterangan M adalah molaritas, persen adalah kadar zat yang biasanya akan kita cari atau biasanya sudah diketahui, nanti tergantung konteks soalnya. MR adalah massa molekul relatif dan Rho adalah massa jenis atau densitas. Selanjutnya kita akan latihan beberapa soal. Yang pertama, jika diketahui ArCa40, C12, dan O16, dan bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, maka 50 gram CaCO3 mempunyai jumlah molekul berapa? Oke, di sini yang ditanyakan adalah jumlah molekul. Tapi ingat, untuk bab stoikiometri yang konsep mol, kalau belum ada nilai molnya, kita akan cari nilai molnya dulu. Jadi langkah pertama kita cari mol. Menggunakan rumus apa? Karena di sini diketahui massa sebesar 50 gram, berarti kita mencari mol menggunakan rumus massa dibagi MR. Kenapa saya menggunakan MR? Karena ini senyawa ya. Nah, MR CaCO3-nya belum ada, maka saya cari dulu. MR adalah penjumlahan AR. Jadi di sini ada Ca jumlahnya 1 sehingga ARCA ditambah ARC, kemudian O-nya ada 3 berarti 3 dikali dengan ARO.
Berarti 40 ditambah 12 ditambah 3 kali 16 yaitu 40 tambah 12 tambah 48 hasilnya adalah 100. Masanya tadi 50, MR-nya 100, kalau dibagi hasilnya adalah 0,5 mol. Sekarang kita akan mencari jumlah molekulnya. Jumlah molekul tadi rumusnya adalah nilai mol dikali dengan tetapan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23. Nilai molnya sudah ada 0,5 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Nomor 1, jawabannya adalah pilihan yang D. Massa dari 4,48 liter gas X2 pada keadaan standar atau STP adalah 14,2 gram. Massa molekul unsur X tersebut adalah berapa? Oke, kita akan mencari molnya dulu menggunakan rumus yang volume STP karena di sini diketahui data volume STP. Kenapa kita tidak menggunakan rumus mol yang massa per MR? Karena MR-nya ditanyakan. Jadi kita gunakan rumus massa per MR untuk yang terakhir. Yang pertama kita menggunakan rumus volume STP sama dengan mol kali 22,4. Volume STP-nya sudah ada 4,48 sama dengan mol dikali 22,4. Sehingga molnya adalah 4,48 dibagi 22,4 hasilnya adalah 0,2 mol. Sekarang untuk mencari MR kita akan menggunakan rumus yang mol sama dengan massa per MR. Molnya tadi ketemu 0,2, massanya 14,2 gram. Sehingga 0,2 sama dengan 14,2 dibagi MR, MR adalah 14,2 dibagi 0,2, hasilnya adalah 71. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 3, peroksida dengan Mr232 terurai menurut persamaan reaksi berikut. 2Ag2O menjadi 4Ag plus O2. Pada volume dan temperatur yang sama, 11 gram gas X memberikan tekanan yang sama dengan tekanan gas O2 hasil penguraian 116 gram Ag2O. Massa molekul relatif gas X adalah berapa? Oke. Di sini di persamaan reaksi ada Ag2O, ada Ag dan ada O2. Kemudian di pernyataannya ada gas X. Nah, ketika ada suatu zat yang tidak ada di dalam persamaan reaksi, maka kita akan menggunakan rumus yang berbandingan mol dan volume. Nah, langkah pertama kita akan mencari mol zat-nya dulu. Di sini yang bisa kita cari adalah mol dari Ag2O. Masanya sudah ada 116, MR-nya sudah ada 232. Mol rumusnya massa per MR berarti 116 dibagi 232 hasilnya adalah 0,5 mol. Ini adalah mol dari Ag2O3. Nah, kemudian mana yang akan kita bandingkan? Yang pertama pasti zat yang tidak ada di persamaan reaksi atau yang ditanyakan yaitu gas X. Yang kedua yang mempunyai volume. Di sini yang mempunyai volume atau di soal juga sudah jelas di sini kita bandingkan dengan gas O2. Nah, sebelum kita menggunakan perbandingan, kita harus mencari dulu mol O2-nya menggunakan perbandingan koefisien. Ag2O untuk koefisien 2 nilai molnya adalah 0,5 mol. O2 karena koefisiennya 1 berarti nilai molnya adalah 0,25 mol. Mol X yang kita cari, mol O2-nya sudah ada 0,25. Volume X-nya di sini karena soal mengatakan pada volume yang sama, berarti agar mudah kita misalkan saja volume X dan volume O2-nya adalah 1/1, sehingga mol X-nya adalah 0,25 mol. Sekarang kita mencari MR dari gas X. MR itu rumusnya adalah massa per mol. Massanya dari X tadi sudah ada 11, molnya sudah ada, kita cari tadi 0,25, sehingga 11 dibagi 0,25 hasilnya adalah 44. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 4, massa glukosa atau C6H12O6 yang harus dilarutkan dalam 500 ml air untuk membuat larutan glukosa 0,2 molar adalah berapa? Oke, berarti kita langkah pertama adalah mencari mol dulu. Karena di sini yang diketahui adalah molaritas, berarti menggunakan rumus mol sama dengan molaritas kali volume dalam satuan liter. Di sini volume airnya masih dalam mili, 500 mili itu sama dengan 0,5 liter. Molaritasnya 0,2 dikali dengan 0,5 hasilnya adalah 0,1 mol. Sekarang molnya sudah ada, kita akan mencari massa. Di mana mol itu rumusnya adalah massa per MR.
MR dari glukosa itu belum ada, kita cari dulu. Berarti MrC6H12O6 adalah C-nya ada 6, berarti 6 dikali ARC. H-nya ada 12, berarti 12 dikali ARH. O-nya ada 6, berarti 6 dikali dengan ARO. Berarti 6 dikali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16, hasilnya adalah 180. Molnya 0,1, masanya kita cari, ml-nya 180, sehingga massa adalah 0,1 dikali 180, hasilnya adalah 18 gram. Nomor 4, jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 5, pelarutan biji tembaga sulfida pada umumnya menggunakan asam nitrat pekat yang mengandung 63% berat per berat HNO3, di mana massa molar atau MR-nya di sini adalah 63 gram per mol. Jika kerapatan larutan ini adalah 1,63 gram per mili, kerapatan adalah densitas atau dalam hal ini adalah rho, maka molaritas asam nitrat adalah berapa? Ada persen, ada MR, ada rho, ditanyakan molaritas, berarti rumusnya molaritas sama dengan rho dikali 10 dikali persen per MR. Rho-nya sudah ada 1,63 dikali 10, persennya tadi adalah 63, per MR-nya 63. Ini bisa saya coret-coret, sehingga 1,63 dikali 10 adalah 16,3 molar. Nomor 5, jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 6, suatu pupuk urea atau CONH2 dua kali mengandung unsur nitrogen. Jika ARC12, O16, N14, dan H1, kadar nitrogen dalam pupuk urea adalah berapa? Ini yang ditanyakan adalah persen nitrogen. Berarti kita akan menggunakan rumus persen sama dengan angka indeks dikali AR unsur per MR senyawa dikali 100%. Karena yang ditanyakan N, berarti rumusnya persen N sama dengan indeks N dikali AR N per MR urea dikali 100%. MR-nya belum ada, kita cari dulu. Berarti kan di sini C-nya ada 1, berarti ARC ditambah ARO. N-nya di sini kan di dalam kurung dikali 2, berarti 2 dikali ARN. H-nya di sini ada 2 kali 2, berarti 4 dikali ARH. Sehingga 12 ditambah 16 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 1, hasilnya adalah 60. Nah, indeks N-nya berapa? N di sini tadi kan jumlahnya adalah 2 ya. Berarti 2 dikali dengan 14 per 60 dikali 100%, hasilnya adalah 28 per 60 dikali 100%, yaitu 46,7%. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari bagian stoikiometri part yang ketiga mengenai konsep mol dan kadar zat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.